Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Fathalaudin dari program studi ilmu komunikasi dengan NIM 418256066. Di sini saya akan mempresentasikan konsep ketakwaan dalam Islam dan implementasinya. Pengertian ketakwaan secara etimologi, kata takwa berasal dari bahasa Arab, yakni waka, yaki, wikayah, yang berarti menjaga, melindungi, atau memelihara. Secara istilah, ketakwaan adalah sikap menjaga diri dari muka Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran, orang bertakwa disebut sebagai mutakin, mereka yang berhati-hati, beriman kuat, dan taat. Adapun ciri-ciri orang bertakwa, yang pertama, beriman kepada yang gaib atau percaya kepada Allah SWT, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Yang kedua, mendirikan sholat secara benar dan konsisten. Lalu ada menginfakkan harta di jalan Allah. Empat, ada menjaga akhlak seperti jujur, amanah, sabar, dan menjauhi hal maksiat. Lalu yang kelima, ada mengendalikan hawa nafsu, menjauhi perbuatan dosa, dan yang terakhir selalu introspeksi diri atau muhasabah. Pentingnya ketakwaan baik kehidupan, yang pertama, mendapatkan pertolongan Allah seperti di surat At-Talaq ayat 2-3, memberikan solusi atas masalah hidup, hati lebih tenang dan damai, mencegah perilaku merusak, baik pada diri sendiri maupun orang lain, dan membentuk karakter pribadi yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat ataupun orang-orang sekitar. Lalu adapun implementasi ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga hubungan dengan Allah SWT atau hablum minallah. Melaksanakan ibadah wajib tepat waktu, menjalankan sholat 5 waktu di awal waktu, menunaikan puasa dan zakat bagi yang mampu, menambahkan amalan sunnah seperti sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran secara rutin, ya minimal 1-2 halaman per hari, memperbanyak zikir dan doa, lalu menjauhi larangan Allah SWT, menghindari hal-hal yang dapat membuat dosa seperti berkata bohong, gibah, atau melakukan perbuatan yang dapat merusak diri sendiri. Lalu yang kedua, ada menjaga hubungan sesama manusia, hablum minannas. Contohnya seperti berbuat baik dan sopan kepada orang lain, menghormati orang tua dan guru, ramah kepada teman, tetangga, ataupun rekan kerja, jujur dalam perkataan dan perbuatan, tidak menipu dalam jual beli, tidak memanipulasi informasi, dan menepati janji. Lalu menolong sesama, membantu orang yang membutuhkan, misalnya memberi sedekah, ikut kerja bakti, dan membantu warga sekitar tanpa diminta. Yang ketiga, menjaga diri dari hal yang merusak, seperti mengontrol hawa nafsu, menghindari konsumsi negatif seperti pornografi dan hoaks, tidak terbawa emosi saat atau dalam konflik, menjaga makanan dan minuman, memilih makanan yang halal dan baik, dan menghindari makanan minuman yang merugikan untuk kesehatan. Yang keempat, ada menjaga lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, penghematan air atau listrik, menjaga kebersihan rumah dan sekitar sebagai bentuk amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memanfaatkan waktu dengan baik, mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat seperti belajar, bekerja, berolahraga, dan tidak menyia-nyiakan waktu dengan perbuatan maksiat atau hal yang tidak berguna lainnya. Yang keenam, ada bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, misalnya mendapatkan rezeki atau mendapatkan nilai yang bagus. Lalu bersabar ketika diuji, misalnya diuji dengan masalah keluarga ataupun ekonomi. Dan juga tidak mengeluh berlebihan dan tetap percaya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mengedepankan akhlak yang baik, rendah hati,
tidak sombong, lemah lembut dalam berbicara, dan sebisa mungkin memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ketakwaan bukan hanya ibadah ritual, tetapi gaya hidup yang mencakup hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, dan alam. Semakin tinggi tingkat takwa seseorang, semakin baik pula akhlaknya, semakin bermanfaat bagi lingkungan, dan semakin dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian presentasi saya mengenai ketakwaan, dan mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.